Metode dan media promosi kesehatan. Metode promosi kesehatan. Metode atau metode secara harfiah berarti cara, berasal dari bahasa Greka, meta atau melalui atau melewati, hodos atau jalan atau cara. Jadi metode bisa diartikan jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi metode adalah cara atau sistematis yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai tujuan yang dikehendaki. Berkaitan dengan penggunaan metode yang tepat, seorang pendidik atau penyuluh atau promotor kesehatan harus memperhatikan berbagai macam faktor dalam penggunaan metode. Di antaranya metode dan tujuan pendidikan, antara metode dan bahan pengajaran, metode dan tangga-tangga belajar. Ini ada tangga apa yang dikehendaki, apakah hanya kognitif, afektif, atau sampai psikomotor. Terus metode dan tingkat perkembangan, metode dan keadaan perseorangan, dan dasar tertinggi dari metode. Menurut Profesor Dr. Winarno, ada 5 macam yang mempengaruhi penggunaan metode mengajar. Yang pertama, tujuan berbagai jenis dan fungsinya. Yang kedua, anak didik yang dengan tingkat kematangannya. Terus yang ketiga, situasi yang berbagai macam keadaannya. Keempat, fasilitas yang digunakan. Yang kelima, pribadi guru serta kemampuan profesionalisme yang berbeda-beda. Menentukan metode promosi kesehatan yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pelaksanaannya. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan, itu bisa menggunakan ceramah atau kelompok atau media massa, seminar, dan kampanye. Yang kedua, tujuan untuk menambah pengetahuan. Ini bisa on-to-on teacher atau privat. Bisa dengan seminar, bisa media massa, kampanye, atau group teaching. Self empowering, ini tujuannya untuk meningkatkan kemampuan diri, mengambil keputusan, kerja kelompok, latihan atau training, simulasi, pemecahan masalah, peer teacher method. Terus yang keempat, tujuannya untuk mengubah kebiasaan. Ini bisa dengan latihan, keterampilan, training, metode debat, serta mengubah lingkungan. Ini bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat kebijakan. Metode promosi kesehatan ini ada teknik komunikasi, sasaran yang akan dicapai, dan indera penerima yang untuk sasarannya. Yang pertama, berdasarkan teknik komunikasi, metode penyuluhan langsung dan tidak langsung. Kalau langsung ini bisa tatap muka, contohnya kunjungan rumah, pertemuan diskusi, pertemuan di balai desa, dan lain-lain. Kalau yang tidak langsung, ini bisa melalui media cetak atau pertunjukan film. Kalau berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, ada perorangan, kelompok, dan massa. Kalau perorangan bisa kunjungan rumah, bisa telepon, bisa melalui WA. Untuk kelompok bisa demonstrasi atau diskusi kelompok. Kalau massa ini bisa menyebarkan leaflet, poster atau media cetak lainnya. Kalau berdasarkan indera penerimaan, ini hanya melihat saja, atau hanya mendengar, atau kombinasi antara semuanya, antara melihat dan mendengar. Kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Untuk kunjungan rumah, biasanya ini disebut anjang sono, atau ini hubungan langsung ke rumah, dari rumah ke rumah. Melakukan kunjungan rumah ini harus diperhatikan maksud dan tujuannya.
harus tepat waktu dan tidak membuang-buang waktu. Jadi door to door kunjungan ke rumah itu harus tahu kapan orangnya itu sibuk atau tidak. Waktunya itu tidak bertele-tele, kalau bisa secepatnya, karena kita tidak tahu kesibukan setiap orang. Rencanakan dulu apa yang akan dibahas. Kunjungi pula sasaran yang jauh dan terpencil, jangan hanya di pusat kota. Metode ini memperkuat metode lain atau bila metode lain tidak memungkinkan. Yang harus diingat, membicarakan soal yang menarik perhatian. Biarkan keluarga sasaran berbicara banyak dan jangan memotong pembicaraan. Jadi kita sebagai pendengar yang baik. Setelah mereka bicara, kita menggunakan bahasa yang mudah dicerna atau mudah dipahami oleh mereka, sehingga mereka bisa menerima informasi yang kita berikan. Selanjutnya, jangan memperpanjang atau bersilat lidah atau berdebat. Meninggalkan keluarga sasaran sebagai kawan, bukan sebagai lawan. Kalau kita bersilat lidah, kita pasti akan pulang, orang yang kita keluarga itu akan sakit hati sama kita. Membuat surat selebaran atau brosur membawa, kita bisa meninggalkan, itu bisa dibaca oleh mereka. Kelebihan kunjungan rumah bisa langsung membina persahabatan, tumbuh kepercayaan antara penyuluh dengan sasaran, mencapai sampai orang yang terkecil, atau dengan ini siapapun bisa terjaring. Tingkat mengadopsi terhadap perilaku kesehatan yang baru akan lebih tinggi, jadi kemungkinan keberhasilan lebih besar. Keterbatasannya, kunjungan yang mungkin dilakukan adalah terbatas karena door to door tadi, hanya dalam satu hari hanya beberapa yang bisa dikunjungi. Kunjungan-kunjungan yang cocok bagi keluarga sasaran dan penyuluhan adalah terbatas sekali. Jadi ya hanya terbatas untuk orang yang bisa dikunjungi. Kunjungan yang terlalu sering pada satu keluarga sasaran akan menimbulkan prasangka pada keluarga lain. Kok keluarga A sering dikunjungi tapi keluargaku tidak? Lah, ini menjadi apa sih kelebihan dari keluarga A kok dikunjungi terus? Jadi untuk kunjungan rumah di sini harus merata. Seumpama 2 hari untuk satu keluarga, semua juga 2 hari. Yang dibahas apa sama yang dibahasnya. Itu.